Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita Puji Lestari dengan NIM 112311672. Di sini saya akan mengerjakan latihan 8. Ini tuh latihan regresi berganda. Langsung saja pada soal nomor 1, yaitu PT Maju Mundur Informatika beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisislah data-data berikut ini. Nah, itu adalah ada data mulai dari daerahnya, penjualannya, promosi, dan juga jumlah standnya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Untuk variable view-nya bisa memasukkan data-data seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya untuk tampilan data view, data-data tersebut saya dapatkan dari soal tadi yang saya masukkan secara manual. Langsung saja kita analisis. Langsung saja kita klik analyze, lalu kita pilih regression, kita klik yang linear. Nah, untuk dependennya kita masukkan penjualan. Lalu untuk kolom independen kita masukkan yang promosi dan juga yang stand. Setelah itu kita klik statistik. Untuk regression koefisiennya kita centang yang estimates, lalu model fit, R-square change, descriptive, part of particle correlation, dan congeniality diagnostic. Setelah itu klik continue, lalu kita klik yang plots. Lalu untuk standardized residual plots kita centang yang histogram. Setelah itu continue. Selanjutnya kita klik option. Untuk stepping method kriterianya kita klik yang use probability of f. Lalu untuk entry-nya kita isi 0,05, remove value-nya 10, include constant in equation-nya kita centang, missing values-nya kita klik yang exclude case listwise. Selanjutnya kita klik continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari pengujian tadi dengan deskriptif statistiknya itu mean penjualan sebesar 246,40 dengan standar deviation-nya sebesar 41,113 dengan data terbesarnya 15. Lalu mean untuk promosi sebesar 34,53 dengan standar deviation-nya 9,583. Lalu untuk mean stand-nya ada 187,93 dengan standar deviation-nya 38,087. Untuk nilai korelasi yang menunjukkan angka 0,898 antara penjualan dengan promosi. Hal ini menunjukkan hubungan antara penjualan dengan promosi itu kuat. Kemudian nilai korelasi yang menunjukkan angka sebesar 0,901 antara penjualan dengan stand, di mana hal ini menunjukkan hubungan antara penjualan dengan stand juga kuat. Selanjutnya pada tabel model summary, pada kolom R menunjukkan korelasi sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan hubungan antara variabel sangat kuat. Kolom R-square yaitu 0,949 merupakan nilai kuadrat dari korelasi R-square yang disebut dengan koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dengan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9% dan 5,1%. Lalu pada kolom standard error of the estimate sebesar 9,983 menunjukkan bahwa nilai rata-rata
dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi sebesar 9,983 lebih kecil dengan standar deviasi penjualan sebesar 41,113. Lalu untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data tadi, yaitu dapat menggunakan nilai dari kolom B pada tabel koefisien, yaitu dengan konstan 60,786, sedangkan nilai koefisien variabel promosi yaitu 2,238 dan koefisien variabel stand yaitu 0,576, sehingga didapatkan persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan 60,786 plus 2,238x1 plus 0,5876x2. Selanjutnya di sini ada bentuk histogram dari soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2, pertanyaannya, suatu perusahaan memiliki data usia, income, salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu, perintahnya tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun. Gunakan alpha 0,05. Langsung saja kita ke SPSS. Untuk variabel view-nya diisi seperti yang tertera pada layar. Lalu untuk data view bisa dimasukkan data-data yang tertera pada soal tadi, karena ternyata untuk record data view pada saya tidak terekam. Langsung saja kita lakukan pengujian dengan klik analyze. Lalu kita pilih regression, klik linear. Untuk dependent kita masukkan income, sedangkan independennya kita masukkan usia. Masukkan juga pengalaman. Setelah itu kita klik statistik. Regression koefisiennya kita centangi estimate. Lalu kita centangin model fit, R-square change, descriptive, part and particle correlation, dan juga congeniality diagnostic. Setelah itu kita klik continue. Lanjut kita klik plots. Kita centangi histogram, continue, lalu kita klik option, kita klik use probability of F, entry-nya kita isi 0,05, removal-nya 10, include constant in equation-nya kita centang, missing values-nya kita klik yang exclude case listwise. Selanjutnya klik continue, lalu klik OK. Nah, di situ sudah tertera mean dari income sendiri ada 29.990,91 dengan standar deviasinya 9.652,404 dengan nilai terbesarnya 11. Lalu mean dari usia ada 29,336 dengan standar deviasinya 5,732. Untuk mean pengalaman ada 2,73 dengan standar deviasinya 1,849. Selanjutnya nilai korelasi yang menunjukkan angka 0,897 antara income dengan usia. Ini menunjukkan hubungan antara income dan usia adalah kuat. Lalu nilai korelasi yang menunjukkan 0,719 antara income dengan pengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman adalah kuat. Lalu pada tabel model summary, pada kolom R menunjukkan angka koefisien relasi sebesar 0,950.
Hal ini menunjukkan bahwa antara variabel itu sangat kuat. Kolom R² menunjukkan 0,902 yang merupakan kuadrat dari nilai korelasi R. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman menjelaskan income sebesar 90,2% dan 9,8% yang dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu pada kolom standar error of the estimate sebesar 3.379,772 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menunjukkan bahwa regresi ini bisa digunakan karena standar deviasi ini lebih kecil dari standar deviasi income. Lalu untuk penyusunan persamaan garis regresi bisa menggunakan nilai-nilai dari kolom B pada tabel koefisien. Didapat konstannya itu min 10.591,037 dengan nilai koefisien variabel usia yaitu 1.207,730 dan koefisien variabel pengalaman sebesar 1.876,824, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan min 10.591,034 plus 1.207,730 X1 plus 1.876,824 X2. Kemudian ini adalah bentuk histogram dari soal nomor 2. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kurang kejelasan. Terima kasih.